warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, insya Allah kami dari kelompok 1 akan membahas tentang tinjauan umum tentang pernikahan. Topik nikah kami kira merupakan salah satu materi yang ditunggu-tunggu mahasiswa. Biasanya seperti itu. Baik, kita mulai saja. Kata nikah merupakan bahasa serapan dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, yaitu nakaha. Nakaha ini kata dasarnya adalah ikatan pernikahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Quran surat An-Nur ayat 32. Jadi, makna dasar dari nikah yaitu adalah ikatan. Kemudian di samping kata nakaha dalam bahasa Arab, ada satu kata lain lagi. Nah, yaitu zawaja. Zawaja ini memiliki makna dasarnya adalah pasangan. Dalam surat An-Najm ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu khalaqi zawjaini dzakara wal untha. Artinya, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Jadi, setidaknya ditemukan dua kata ini yang berasal dari kata nikah, yaitu nakaha dan zawaja. Sementara di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan menemukan lebih dari 10 nas, ayat ataupun hadis yang berbicara tentang nikah. Yang pertama, menurut Al-Quran dan hadis, nikah itu merupakan fitrah. Jadi, nikah itu cara manusia untuk menyalurkan salah satu fitrahnya. Apa fitrahnya? Yaitu berpasang-pasangan. Jadi, berpasang-pasangan itu merupakan salah satu fitrah manusia yang disalurkan melalui pernikahan. Seperti dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, maaf ini maksudnya Quran surat Ar-Rum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di sini Allah menyatakan bahwa dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu dari jenismu agar supaya menjadi pasanganmu. Jadi menikah dalam konteks ini adalah sebagai untuk menyalurkan fitrah manusia. Fitrah dalam pernikahan ini adalah untuk berpasang-pasangan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada sunnah Rasul. Sunnah di sini bukan berarti dalam konteks hukum ya. Jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Bukan itu ya. Jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah sebagai jalan hidup. Konteks pernikahan sunnah Rasul ini sebenarnya untuk menghentikan praktik nikah terlarang pada masa jahiliyah yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari Siti Aisyah. Beliau menyatakan begini, pada masa jahiliyah terdahulu setidaknya ada 4 model pernikahan. Yang pertama yaitu pernikahan seperti pada umumnya yang terjadi pada saat sekarang, yaitu di mana seorang laki-laki menghampiri orang tua perempuan, kemudian mahar dan lain sebagainya, dan itu merupakan pernikahan yang halal. Kemudian model pernikahan yang kedua itu di mana seorang suami menyuruh istrinya untuk melakukan hubungan suami istri terhadap laki-laki lain karena ingin mendapatkan keturunan. Kemudian model pernikahan yang selanjutnya yaitu seorang perempuan yang melakukan hubungan dengan lebih dari seorang laki-laki, bisa 3, 4, atau bahkan 7. Lalu ketika wanita ini hamil, wanita ini menyuruh semua laki-laki tanpa terkecuali dan kemudian menunjuk salah satu laki-laki dan dimintai untuk pertanggungjawabannya.
Kemudian model pernikahan pada zaman jahiliyah berikutnya yaitu di mana seorang wanita atau janda di pintu depan rumahnya itu terdapat sebuah simbol kain, bisa kain putih atau kuning, yang dimana seorang lelaki bebas untuk memasuki rumah tersebut. Lalu kemudian terjadi hubungan suami istri, suka sama suka, dan itu terjadi pada masa zaman jahiliyah tersebut. Nah, nikah dalam sunnah Rasul ini yaitu tujuan utamanya untuk menghentikan 3 metode pernikahan yang terakhir pada masa jahiliyah tersebut. Makanya dalam hadis Rasul riwayat Al-Baihaqi, an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka dia bukan termaksud umatku. Jadi hati-hati, kita sebagai seorang muslim jangan pernah untuk berazam atau mengatakan bahwa kita tidak ingin menikah. Seperti itu. Urusan kita nanti menikah atau tidak itu lain hal, tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa kita tidak ingin menikah, karena ancamannya cukup berat. Lalu yang ketiga yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk menguatkan ibadah, merupakan sebagian dari ibadah. Kata Rasul dalam hadis Al-Baihaqi, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Ketika seorang hamba menikah berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Yattaqillaha fin nisfil baiki. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Jadi seseorang yang telah menikah itu berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Seperti yang dikata Rasul, nisfat dini, menyempurnakan setengah agamanya. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang selanjutnya yaitu tentang menguatkan ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqallahu imra'atun sholihatan. Jadi barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, seorang istri yang sholihah, faqad a'anuhu ala syatri dini falyattaqillaha fi syatril baqi. Berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. Jadi tujuan yang pertama menikah dalam Islam yaitu untuk menguatkan ibadah. Bahkan nilainya setengah dari agamanya. Kemudian tujuan pernikahan yang kedua yaitu menjaga diri. Nikah itu tujuannya adalah menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya ma'syar syababi man istata'a minkum mulba'ah. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basri fa ahsanu lil farji. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menyalurkan fitrah manusia. Karena manusia itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbush syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Laki-laki mempunyai kecenderungan terhadap wanita, kemudian wanita memiliki kecenderungan terhadap laki-laki. Nah, itu merupakan fitrah manusia. Dan pernikahan itu menyalurkan fitrah tersebut. Jangan sampai
menjerumus ke perzinaan. Nah, itu merupakan tujuan pernikahan yang ketiga, yaitu menyalurkan fitrah. Jadi secara terhormat, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa ada 3 metode pernikahan di zaman jahiliyah yang dilarang oleh Islam. Kemudian satu pernikahan yang pada umumnya yang masih terjadi pada saat-saat ini. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk mendapatkan keturunan. Karena memang kita sebagai manusia itu terbatas pada usia. Nah, pada pernikahan yang tujuannya menyalurkan fitrah dan mendapatkan keturunan, Rasulullah sendiri pun memerintahkan kepada kita untuk menikahi wanita yang al-wadu, penyayang, dan al-walud, yang mempunyai banyak keturunan. Karena kata Rasul, aku akan bangga terhadap diriku karena banyaknya umatku di hari kiamat. Nah, dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Jadi sekali lagi tujuan pernikahan dalam Islam yang keempat yaitu untuk mendapatkan keturunan. Jadi jangan sampai dalam tujuan pernikahan ini hanya untuk menyalurkan kemampuan, keinginan individu saja, tetapi untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Karena apa? Karena anak yang soleh itu merupakan sebuah amalan jariyah yang nantinya ketika kita meninggal, doa-doa yang dipanjatkan oleh anak yang soleh dan solehah itu tidak terputus. Dalam sebuah hadis pun diantaranya yaitu waladun solihun yada'ula, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua kita terhadap kita itu tidak lain hanya untuk menjadikan kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Kemudian tujuan pernikahan yang kelima yaitu membentuk peradaban. Karena memang manusia itu perlu jejak. Nah, mengapa Tuhan menciptakan makhluk? Bukan karena membutuhkan ciptaannya atau eksistensinya, namun mengajarkan kepada kita makhluknya untuk eksis dan berada itu diwujudkan dalam bentuk karya. Nah, manusia tujuan dalam hidupnya itu salah satunya untuk membentuk peradaban. Kemudian dalam mewujudkan generasinya ini tidak cukup sampai hanya pada dirinya saja, jadi harus terus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Seperti dalam hadis yang tadi sempat saya sampaikan, yaitu tazawwajul waduda wal waladu fa inni mukatsirum bikumul nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku. Itu dia yang tadi Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menikahi seorang wanita yang al-wadud, yang pengasih, dan al-walud, yang punya banyak keturunan. Ada seorang sahabat Nabi yang bertanya pada Nabi bahwa, ya Rasul, saya akan menikahi wanita cantik namun dia mandul. Apa kata Rasul? Carilah yang lain. Ini bukan masalah tidak adil, namun anjurannya untuk menikahi wanita yang al-wadud, al-walud. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.